Selamat datang di segmen analisa. Kita bahas sekarang terkait dengan persidangan Nikita Mirzani, teman-teman. Ini adalah kasus yang lawannya adalah Dr. Reza Gladys beserta suaminya, yang awalnya dianggap mungkin remeh-temeh ya sama Nikita Mirzani, tapi ternyata inilah yang membawa dia masuk ke dalam tahanan. Tetapi apakah mungkin Nikita Mirzani itu akan bisa terbebas dari hukumannya? Kita juga tahu ya, beberapa kali kan juga Nikita Mirzani pernah masuk penjara dan juga persidangan. Bahkan ada salah satu sidang dia juga pernah menang loh dan dia akhirnya dibebaskan. Apakah itu akan terjadi lagi pada kasus ini? Kalau aku lihat dari pasal-pasal dan juga data-data kualitatif, ini memang ada potensi Nikita Mirzani bisa paling tidak dia tidak akan mendapatkan hukuman maksimal, yakni adalah 20 tahun penjara terkait dengan TPPU. Ada juga potensi dia bebas itu masih ada, teman-teman, karena persidangan ini termasuk persidangan yang bakal melelahkan. Kita coba bahas adalah obrolan dari kuasa hukumnya Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, bersama Dr. Richard Lee. Yang aku amati dari media adalah sekarang ini kan banyak sekali kayak apa ya, publikasi terkait dengan hal-hal manusiawinya Nikita Mirzani. Apalagi aku lihat putra bungsunya saat ini sedang sakit, dirawat di rumah sakit, dan banyak netizen itu simpati gitu kan ya. Kasian Aminya lagi di penjara, tapi putra bungsunya lagi sakit di rumah sakit, dan dia pasti kangen gitu. Ayolah Pak Hakim, dengan kata-kata yang mengharap Nikita Mirzani dibebaskan begitu. Tapi di sisi lain ada juga yang kontra mengatakan, kalian juga harus ingat katanya, ada berapa banyak orang yang telah dibuat menangis oleh Nikita Mirzani. Disebutkanlah nama-nama public figure ataupun juga selebritis yang pernah memiliki permasalahan dengan dia. Itu adalah hal-hal humanis ya. Tapi kita bahas adalah masalah hukum di sini. Ada salah satu poin yang disampaikan kuasa hukum Nikita Mirzani dalam wawancaranya dengan Dr. Richard Lee. Ini yang disampaikan adalah versi yang di BAP, berita acara pemeriksaan. Ini pure murni adalah endorsement, tetapi endorsementnya itu belum dilaksanakan, tapi malah dia melaporkan. Itu kan malah kayak penjebakan gitu. Dia kan bilang bahwa poinnya gini, kita kan udah lihat ya waktu ada rekaman suaranya Mail bersama dengan Dr. Reza Gladys ya. Intinya adalah Nikita Mirzani itu bahwa dia maunya memberikan review positif terhadap produknya dokter tersebut, tetapi harus dengan syarat diperbaiki terlebih dulu. Kan pertanyaan dari Dr. Richard Lee bilang begini, tapi kok saya belum pernah melihat ya Nikita Mirzani itu endorse atau promosikan produk-produknya dokter tersebut. Yang ada malah dihujat begitu. Terus dikatakan, oh enggak, setelah menerima keputusan adanya perjanjian lewat SMS dan juga chatting ya tepatnya, itu kan dia sudah tidak lagi mengata-ngatai hal negatif, tetapi memang dia akan mereviewnya pada saat sudah adanya perbaikan. Apakah ini cukup masuk akal atau tidak? Coba kita simak adalah percakapan pertama yang menurut aku ini adalah poin cukup meringankan untuk timnya Nikita Mirzani. Ini berawal sebetulnya dari November tanggal 13-14 disepakati dari 5 miliar. Sekarang begini, tiba-tiba ini versinya abang, versinya Niki. Ini versi yang ada di berkas perkara. Jadi bukan versi saya, versinya Mail di berkas. Dia ingin ketemu Mail, minta direview baik-baik dan minta tolong baik-baikan lah sama Niki. Terus Mail bilang kalau memang begitu ya udah tutup aja mulutnya Niki. Bahasanya ini kan bahasa orang yang tidak mengerti hukum ya. Tutup aja mulutnya Niki. Terus bagaimana enaknya? Ya udah, kalau mau nutup seseorang ya kamu kasihlah sesuatu. Sesuatu itu berarti kan uang. Ditawarkanlah uang itu. Mail nggak enak kok. Kan ada beredar tuh videonya, ada banyak ya. 5 miliar. Dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar. Dari 4 miliar ditawar lagi dengan sistem pembayaran 2 kali. 2 miliar ditransfer ke rekening salah satu developer, yang 2 miliar dibawa dalam keadaan tunai. Dari cerita ini adalah sebuah kesepakatan. Ini adalah sebuah kesepakatan, tetapi ini juga interpretasinya ada dua bagi yang pro dan kontra. Kalau bagi yang pro dengan Nikita Mirzani, jelas ini bahwa kesepakatan karena kan tidak ada pemaksaan begitu loh. Toh kalau seandainya gitu, mereka tidak memberikan uang 4 miliar tersebut, lantas Nikita Mirzani bisa apa?
kalau memang produknya benar gitu kan. Dibilangnya katanya Nikita Mirzani bilang bahwa produk kamu itu overclaim, kemudian ada yang menyalahi aturan BPOM dan sebagainya. Kalau itu salah, menurut kuasa hukumnya bilang begini kan bahwa ya udah dilaporkan aja, itu kayak pencemaran nama baik, penyebaran berita hoax dan sebagainya, itu kan bisa. Kenapa harus dituruti begitu? Cuman dari Dr. Richard Lee bilangnya bahwa ada case gitu misalnya gitu kan ya, bahwa kamu sebegitu terkenalnya, sepowerful itu karena takut jadi udah diikutin aja begitu. Agak sulit ya untuk menerjemahkan bagian ini, tapi yang bisa membantu Nikita Mirzani adalah kalau ada bukti yang kuat ya, baik itu chattingan atau rekaman suara yang mengatakan bahwa oke, nanti saya akan baik-baikin endorse produk kamu, tetapi pada saat kamu sudah memperbaiki produknya. Maksudnya dicabut yang tidak sesuai aturan di Indonesia atau diperbaiki yang overclaim. Kalau ada statement lewat tulisan atau suara ada itu akan sangat membantu seorang Nikita Mirzani. Karena endorsement zaman sekarang itu udah bukan zaman kayak dulu lagi teman-teman. Ada banyak yang soft endorsement gitu loh. Ada kita ngelihat orang lagi makan apa, minum apa, tidak menyebutkan produknya, atau dengan cara-cara tertentu yang kreatif, ternyata itu adalah bagian endorsement. Nah, hal ini menurut aku adalah kayak soft selling gitu ya. Kan endorsement tuh ada banyak tujuannya. Umumnya sih endorsement tuh bukan untuk meningkatkan penjualan ya, tapi untuk kayak self-awareness gitu loh. Nah, dengan cara yang lembut, dengan cara yang tidak to the point lah, atau istilahnya adalah implisit. Kalau ini ada bukti-bukti tersebut, ini bisa dijelaskan ke persidangan di hakim bahwa Pak Hakim, di zaman sekarang itu endorsement udah bukan kayak iklan di TV. Pakailah produk ini, bebas A, B, C, dan D, dan bisa meningkatkan A, B, C, dan D. Udah bukan begitu lagi. Kalau itu bisa dibuktikan, ini kategorinya ya kemungkinan besar memang betulan endorsement. Cuma yang melemahkan adalah begini. Mana bukti bukti yang namanya kayak tulisan kontrak kok tidak ada di sini? Ya, ini adalah bagian yang memang cukup memberatkan Nikita Mirzani karena seperti aku bilang di video sebelumnya, yang di-endorse paling cuma beberapa puluh juta atau bahkan beberapa juta rupiah aja, ada hitam di atas putih kok. Apalagi yang sudah 4 miliar, itu adalah angka yang besar. Ini tergantung dari kuasa hukumnya Niki nanti bagaimana mempermainkan kata-kata dan meyakinkan yang mulia hakim. Yang pakai jarum. Dan setelah itu nggak pernah memposting apa-apa. Artinya cuma tutup mulut saja? Tutup mulut, diam, ada syarat. Perbaiki kamu punya produk, baru saya review. Oke, ada nggak bukti itu? Belum direview ulang? Belum direview ulang. Dan belum dipuji-puji lah? Iya, karena kan pada saat saya mau review, saya minta, ya perbaiki dong Anda punya. Itu ada dari percakapan itu ada. Berarti ini bukan endorsement Bang ya? Kalau endorsement, kalau betul ada dalam percakapan tersebut, ini poin yang sangat meringankan menurut aku. Karena memang tipikal untuk endorsement zaman sekarang udah bukan lagi seperti dulu. Ini harus dibuktikan ya, karena kan ini baru statement dari kuasa hukumnya, kita belum melihat bukti chattingan atau rekaman suaranya terkait dengan statement tersebut. Cuman kan langsung dipromosikan berarti kan? Ya mau dipromosikan. Jadi kan satu mau dipromosikan sama Niki, tapi kan dia ada syarat untuk mempromosikan itu. Diperbaiki terlebih dulu. Misalnya dia punya produk, jangan overclaim dan sebagainya. Oke, kita udah paham maksudnya tersebut. Cuman ya, sekali lagi ya dalam persidangan itu kan, untuk mengkategorikan satu hal fakta untuk kuasa hukumnya Nikita Mirzani, itu harus ada 2 alat bukti. Dan alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nanti keterangan ahlinya, aku harap mereka juga menghadirkan selain ahli bahasa, tapi juga adalah ahli di bidang kayak marketing gitu teman-teman. Mereka bisa melihat begitu ya bahwa apakah betul endorsement zaman sekarang itu udah bukan lagi yang seperti dulu. Karena kan kayak misalnya case-nya begini, ada banyak artis diundang ke sebuah acara, mereka cuma datang doang, cuma pakai produknya doang, itu aja dibayar loh. Ataupun juga misalnya membuat sebuah cerita tertentu tanpa menyebutkan produknya, itu juga udah bagian dari strategi promosi. Aku rasa tim ahli bahasa dan juga ahli di bidang marketing seperti ini, itu akan yang membantu meringankan dan meyakinkan hakim. Karena mungkin hakimnya juga kan nggak knowledgeable ya, hakim juga manusia biasa untuk urusan-urusan seperti marketing di dunia digital. Itu menurut aku sangat meringankan Nikita Mirzani. Adakah unsur pemerasan di sana? Nggak ada. Bagaimana pemerasan itu orang dalam keadaan santai? Dia nggak
Oke, waktu mereka, Dr. Richard Lee dan juga Fahmi Bahmid itu mendengarkan kembali rekaman yang suaranya Dr. Reza Gladys dengan Mail, jelas katanya itu bukanlah pemerasan, tapi adalah kesepakatan. Kenapa bisa seperti itu? Ngasih duit juga nggak ada masalah kok. Masalahnya di mana dia? Kalau nggak ngasih duit nggak masalah. Dari percakapan tadi, Dari percakapan kami bikin kesepakatan, deal. Ya udah. kan kalau tidak tutup mulutnya tadi ada Ya, kata-kata ya. Ya tutup, udah. Kasih tutup mulut. Nggak ditutup mulutnya, cuma masalahnya di mana? Oke, itu adalah poin yang menurut aku meringankan. Kalau seandainya pun Nikita Mirzani nggak dikasih 4 miliar, lantas apa yang terjadi? Menurut aku sih ini berhubungan dengan angka sales penjualannya yang mungkin menurun ya, gara-gara drama terjadi antara dua individu ini. Nah, yang terakhir kita bahas adalah terkait dengan pasal, teman-teman. Kuasa hukum Nikita kan selalu mengatakan di beberapa kesempatannya ada pasal yang dirubah dari pasal yang 368 menjadi pasal 369. Oke, kita baca ini adalah kata-kata yang kualitatif ya. Pasal 368 dan 369 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pasal 369 KUHP mengatur tentang pengancaman pencemaran nama baik. Nah, kan sekarang kalau nggak salah itu menjadi 369 ya. Pasal ini mengatur tentang perbuatan mengancam seseorang dengan pencemaran nama baik atau membuka rahasia untuk mendapatkan keuntungan. Mengancam, misalnya pelaku mengancam korban dengan suatu perbuatan yang dapat merugikan korban, seperti pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Rahasia apa? Pencemaran nama baik apa? Karena kalau memang yang diklaim Nikita Mirzani adalah hoaks semata atau bohong, justru itu adalah bahan yang bisa dipakai oleh tim lawannya untuk melaporkan bahwa itu beritanya bohong gitu loh. Mana buktinya? Semuanya sudah lulus BPOM, tidak ada yang merugikan A, B, C, dan D sesuai SOP. Tetapi kan justru malah mau ngasih uang. Ini juga ngebuat kita yang masyarakat awam bertanya-tanya sebenarnya. Ngebuka rahasia, ini rahasia apa? Rahasia negara kah? Atau rahasia seperti apa? So, pasal-pasal ini adalah bagian yang biarlah ahli hukum nanti dalam persidangan yang berdebat, berdiskusi, cuma secara logical thinking, memang ada hal yang ngebuat kita masih kayak kurang klik gitu ya. Kenapa kok ini jatuhnya kayak pencemaran nama baik untuk menguntungkan diri sendiri dan jatuhnya juga pemerasan sih di sini. Itu dulu yang bisa aku update teman-teman terkait dengan kasus Nikita Mirzani ini. Sidang berikutnya ini pasti akan semakin lebih sengit ya. Kita lihat nanti apa yang akan disampaikan oleh para jaksa dan juga kuasa hukum Nikita dalam persidangan yang sepertinya akan terus berdrama. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.